Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Pengampu Mata Kuliah Pengantar Geoteknik, Bapak Cahyo Agung Saputra, SPDMT. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan analisis geoteknik. Sebelumnya, saya Raisyah Jilana Budiman sebagai moderator kelompok ini. Boleh lanjut untuk penjelasan materinya. Di sini saya akan menyampaikan materi yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada asal-usul tanah, yang kedua transportasi partikel dan lingkungan pengendapan, yang ketiga klasifikasi tanah, keempat analisis partikel, kelima bentuk butiran dan luas permukaan spesifik. Yang keenam ada mineralogi lempung, yang ketujuh interaksi elektron kimia dan lapisan ganda difus, yang kedelapan sintesis, yang kesembilan rekomendasi praktis dan arah modern. Boleh dilanjutkan? Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Iqbal Jalaluddin dengan NIM 124210164. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang asal-usul tanah, di mana tanah merupakan produk akhir dari siklus batuan, di mana batuan tersebut menjadi batuan beku, sedimen, dan metamorf yang terpapar, kemudian mengalami pelapukan lalu menjadi butiran tanah. Untuk pelapukan tersebut itu terjadi menjadi dua, yaitu pelapukan fisik, di mana pelapukan tersebut bisa lewat freeze-thaw, eksfoliasi, dan ekspansi termal, di mana pelapukan fisik tersebut memecah batuan tanpa mengubah mineraloginya. Sedangkan yang kedua yaitu pelapukan kimia melalui proses hidrolisis, oksidasi, serta karbonisasi, di mana pelapukan kimia tersebut mengubah mineral menjadi mineral lempung dan senyawa stabil lainnya. Untuk kasus seperti di iklim tropis di Indonesia, pelapukan kimia sangat intensif sehingga membentuk profil tanah yang sangat khas. Terima kasih. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Reski Nebri Alfurkon dengan NIM 124210129. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang transportasi partikel dan lingkungan pengendapan. Partikel tanah itu bisa tetap residu atau terangkat oleh agen, yaitu air, aluvial lakustrin marin, dan angin, gumuluk atau lus, dan es atau glaster, yaitu til, dan juga gravitasi, Coulomb. Agen transportasi menentukan butiran, fabrik, dan juga sifat pemampatan. Arus cepat itu dapat mengendapkan partikel kasar, sedangkan arus tenang mengendapkan lempung, halus yang lembut dan kompresibel. Sejarah transportasi ini krusial untuk prediksi perilaku rekayasa tanah. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ceni Ruben Siregar dengan NIM 124210132. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi tanah, di mana klasifikasi tanah ini dapat dibagi tiga. Yang pertama itu ada USCS atau disebut dengan Unified Soil Classification System, yang dimana sistem ini sering digunakan untuk konstruksi umum seperti gedung ataupun bendungan. Dengan cara kerjanya yaitu tanah diberi dengan kode huruf seperti G untuk gravel, kerikil, atau S untuk sand pasir. Dan yang kedua itu ada AAS ATO, di mana ini dibuat untuk proyek pembangunan jalan raya. Dengan cara kerjanya dikelompokkan dengan kode Amin 1 atau disebut juga dengan paling bagus untuk jalan sampai dengan Amin 7 yang disebut dengan paling buruk. Dengan angka ambang 35% dengan saringan nomor 200. Dan yang ketiga itu ada Group Index atau GI, di mana ini disebut juga dengan nilai rapot tambahan atau kualitas tanah di bawah jalan subgrade, dengan skor angka dinyatakan dalam 0 sampai dengan 20 ataupun lebih. Terima kasih. Izin perkenalkan diri, nama saya Ruda Maulana dengan NIM 124210131.
Lalu untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu analisis partikel. Analisis ukuran partikel atau grain size analysis tujuannya untuk mengetahui persentase distribusi ukuran butiran dalam satu sampel tanah. Metode yang digunakan ada dua, yaitu uji ayakan atau sieve analysis untuk partikel yang berukuran 0 sampai 0,075 mm, yaitu adalah saringan nomor 200. Yang kedua ada uji hidrometer, ini tuh untuk partikel halus, biasanya tuh lanau dan lempung. Dan juga ini berdasarkan hukum Stokes, dapat dilihat ukuran saringan 200 seperti di PPT. Lanjut. Lalu materi selanjutnya adalah bentuk butiran dan juga luas permukaan spesifik. Bentuknya ada dua, yaitu angular dan juga rounded. Dapat dilihat di PPT untuk angular yang di sebelah kiri dan juga rounded yang di sebelah kanan yang seperti kelereng. Luas permukaannya, semakin halus butiran, maka semakin luas medan tempur kimianya. Luas permukaan digunakan untuk menentukan seberapa rewel tanah tersebut terhadap air atau reaktivitasnya. Terima kasih. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Wijaya Dimas Nugroho dengan NIM 124210143. Di sini saya akan menjelaskan tentang mineralogi lempung. Mineral lempung adalah hasil pelapukan kimia yang membentuk struktur kristal baru berbentuk lembaran atau sheet. Dan mineralogi lempung itu ada 3 jenis. Yang pertama ada kaolinit. Mineral ini bisa kita sebut sebagai tipe yang paling stabil. Kenapa? Itu karena kaolinit memiliki ikatan hidrogen yang sangat kuat di antara lembarannya. Hal ini membuat air sangat sulit menyusup ke dalam strukturnya. Hasilnya, tanah yang dinominasi oleh kaolinit memiliki daya dukung yang baik dan risiko kembang susut yang rendah, sehingga sangat ideal untuk dasar konstruksi. Selanjutnya ada ilit. Mineral ini menempati posisi menengah atau moderat. Strukturnya sedikit berbeda dengan memiliki ion kalium sebagai pengikat antar lembarannya. Meskipun ikatannya cukup kuat, ini tidak sestabil kaolinit. Ia masih memiliki potensi untuk terpengaruh oleh air. Namun, sifat kembang susutnya tidak se-ekstrim mineral berikutnya. Nah, yang terakhir itu ada montmoril onit atau bentonit. Nah, hal ini dikarenakan ikatan antar lembarannya sangat lemah, sehingga air sangat mudah masuk dan merenggangkan strukturnya. Akibatnya, mineral ini memiliki sifat swelling atau kembang susut yang sangat tinggi. Tanah jenis ini sering menjadi penyebab utama kerusakan fondasi bangunan atau jalan raya yang bergelombang. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kenalin, nama aku Ira Putra Ardian dengan NIM 124210146. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan materi yaitu interaksi elektrokimia dan lapisan ganda difus. Interaksi elektrokimia dan lapisan ganda difus dibagi menjadi 3 yang akan saya bawakan. Yang pertama adalah surface charge atau muatan permukaan, yang kedua ada double layer atau lapisan ganda, yang ketiga ada plasticity change atau perubahan plastisitas. Nah, apa saja sih definisi dari masing-masing bagian tersebut? Yang pertama ada surface charge atau muatan permukaan, yaitu partikel lempung bermuatan negatif saat dicampur air yang mengandung kation atau Na+ dan Ca2+. Ilustrasi lapangannya adalah tanah lempung di sawah mampu menahan air karena partikel dan air saling mengikat dengan kuat. Yang kedua adalah double layer atau lapisan ganda, yaitu kumpulan kation dan air yang teradopsi membentuk lapisan difus, mengatur cara antar partikel lempung berinteraksi. Yang ketiga ada plasticity change atau perubahan plastisitas. Contohnya itu adalah tanah lempung basah dan tanah lempung kering. Jadi dalam tanah lempung basah itu terdapat 2. Yang pertama itu lapisan air yang tebal, yang kedua ada tanah mudah dibentuk atau plastis tinggi. Yang kedua itu ada tanah lempung kering, yang di dalamnya itu terdapat 2 juga, yaitu lapisan air tipis dan tanah air keras dan mudah retak. Contoh nyatanya itu ada 2. Yang pertama itu tanah dasar jalan saat musim hujan, yaitu lembek dan mudah deformasi. Yang kedua itu tanah kering, keras tapi bisa retak. Sekian dari saya
lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tiarinta Rotimas Tumpul dengan NIM 124210156. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sintesis geoteknik. Sebelumnya tanah itu berasal dari dua pelapukan, yaitu pelapukan fisik dan pelapukan kimia. Tanah dibagi menjadi dua fraksi, yaitu fraksi kasar dan fraksi halus. Untuk fraksi kasar seperti pasir dan kerikil itu bentuknya angular, gaya dominannya itu gravitasi, sehingga kekuatan berasal dari fraksi dan sifatnya permeabel atau mudah mengalirkan air. Dan yang kedua itu fraksi halus seperti lempung, bentuknya itu pipih, gaya dominannya itu elektrostatik, sehingga kekuatannya itu berasal dari kohesi dan mineralogi, serta bersifat reaktif seperti mengembang dan menyusut. Next. Pada bagian ini saya juga akan menjelaskan materi tentang rekomendasi praktis arah modern dalam kajian geoteknik. Pertama, investigasi lapangan seperti SPT, CPT, dan boring untuk mendapatkan data tanah sebagai dasar penentuan fondasi dan analisis kestabilan. Dan yang kedua itu uji lab. Uji lab dilakukan untuk mengetahui sifat fisik atau kuat geser tanah sebagai parameter desain. Dan yang terakhir itu simulasi numerik. Simulasi numerik ini biasanya menggunakan software seperti Plaxis atau GeoStudio untuk memodelkan perilaku tanah dan memprediksi risiko kegagalan konstruksi dalam tanah. Gabungan dari ketiga bagian ini akan membuat perencanaan geoteknik lebih akurat dan lebih modern. Untuk materi dari saya mungkin cukup. Saya mewakili kelompok 2, saya ucapkan terima kasih atas atensi Bapak dosen. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang telah kami ucapkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.